anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-mustabbani ma qala fa'ala al-badi'i ma lam ya'tadil mazlumu. Dua orang yang sedang melakukan sibab, itu saling mencela. Biasanya cela mencela ini umumnya terjadi dari dua belah pihak. Ya, sedikit sekali yang menerima bila dicela. Artinya dia tidak membalas. Umumnya orang bila mana dicela, dicaci, dihina, biasanya membalas. Ya, biasanya membalas. Maka kata Nabi, al-mustabbani ma qala fa'ala al-badi. Maka sebenarnya dosa yang akan dicatat untuk mereka berdua diberikan kepada pemula yang memulai. Ya. Ketika si A si B saling mencela, yang akan memikul dosa di sini adalah yang memulai. Ya, yang memulai. Jadi memang perbuatannya dilakukan oleh dua pihak, tetapi tanggungan dosanya dipikulkan kepada yang memulai. Si A, si B yang dahulu mencela. Si A karena dicela membalas. Maka dosa yang ditetapkan untuk mereka berdua ini sebenarnya ditanggung oleh yang memulai. Tapi dengan catatan ma lam ya'tadil mazlum, selama yang membalas tidak berlebihan. Ketika dia dicela dengan 10 kata-kata, maka dia membalas dengan 10, ini maksimal. Dengan kata-kata yang mungkin sama. Jadi dalam perbuatan, dalam kejadian ini yang berdosa cuma yang memulai tadi. Yang membalas dengan balasan yang sama, kata-kata yang sama, jumlah yang sama, tidak mendapatkan atau tidak berdosa. Karena memang agama memberikan kesempatan untuk membalas. Ketika balasan ini berlebih dari yang dilakukan oleh pemulai, kelebihannya bisa jadi dari jumlah kata-kata yang digunakan membalas, atau makna kata yang digunakan untuk membalas. Walaupun mungkin dia 9 membalasnya, cuma ada 5 dari kata-kata tadi yang lebih menyakiti daripada yang diucapkan oleh yang memulai. Maka kedua-duanya berdosa. Kedua-duanya berdosa. Yang memulai berdosa, kemudian yang membalas pun berdosa. Kenapa dia berdosa? Karena dia lebih. Bahkan, ini catatan ketiga, bahkan bisa jadi yang memulai justru tidak berdosa. Bisa jadi yang memulai justru tidak mendapatkan dosa karena dia sudah mendapatkan balasan dan bahkan lebih dari yang dia lakukan. Jadi dalam masalah qisas, balas membalas, baik itu dari gangguan terhadap gangguan lisan atau gangguan fisik, ini aturannya sangat ketat sekali. Makanya Islam membukakan yang lebih selamat, yaitu memaafkan. Kalau memaafkan mutlak berpahala, tidak akan terancam berdosa. Kalau sudah memaafkan, yang saya katakan tadi sedikit sekali orang yang saling mencela ini, orang yang dicela yang membalas, tetapi umumnya membalas. Boleh membalas dan tidak akan berdosa selama balasannya itu seimbang dengan gangguan yang diberikan. Baik dalam sekarang konteksnya cela mencela, caci mencaci, hina menghina, umpat mengumpati, itu catatan bila membalas tanpa dosa adalah sesuai dengan yang dilakukan terhadapnya. Bila tidak, maka dia justru yang didosai atau yang dizalimi tadi yang berdosa, sementara yang menzalimi
yang memulai tidak berdosa karena kesalahannya sudah dibalas dan bahkan balasannya pun membuat dia tidak lagi berdosa. Nah, ini yang menjadi catatan-catatan kita dalam atau di bawah hadis ini.